Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini, sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah sampaikan kesaksian yang benar dan jujur. Mengapa dan bagaimana? Firman Tuhan di dalam buku Matius, Injil Matius 5 ayat 37 mengatakan, "Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Saudara, bacaan hari ini saya ambil dalam buku Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sehingga 22. Ini merupakan kisah di mana Paulus berbicara membela diri di Yerusalem di hadapan orang Yahudi. Paulus memberikan kesaksian bagaimana pengalamannya yang telah diubahkan oleh Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Istilah kesaksian tentu tidak asing bagi setiap kita. Seringkali dalam kebaktian, anggota gereja atau jemaat diberi kesempatan untuk bersaksi tentang pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Kesaksian adalah penyataan yang disampaikan oleh seseorang tentang peristiwa pengalaman yang dia saksikan atau yang dia alami di dalam hidupnya. Mari kita perhatikan bacaan kita pagi ini, kesaksian Rasul Paulus. Rasul Paulus menceritakan kesaksiannya secara benar, apa adanya dan jujur. Dia bersaksi bahwa dia mengabdikan diri sepenuhnya bagi Tuhan. Dia bekerja bagi Tuhan seperti para pendengarnya yang giat memelihara perintah Tuhan. Sebelumnya dia berusaha menangkap dan memenjarakan dan menganiaya para pengikut Kristus sampai mereka mati. Namun luar biasanya dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, Tuhan mengubah rencana jahatnya itu. Pertemuan itulah yang mengubah dirinya dan menjadikannya percaya kepada Yesus. Dia menyaksikan pengalaman pertobatannya dengan benar dan jujur, sekalipun berisiko membuat pendengarnya marah. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pagi ini ialah, apa penerapan bagi kita secara pribadi? Apa aplikasi bagi kita? Integriti seseorang itu diuji dari kejujuran perkataannya. Integriti seseorang itu boleh dilihat bagaimana kata-kata yang keluar dari mulutnya, khususnya ketika dia bersaksi tentang pengalaman hidupnya di depan orang ramai. Apakah dia menyampaikan kesaksian secara benar? Firman Tuhan mengingatkan setiap kita supaya perkataan kita adalah perkataan yang jujur. Jika iya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, hendaklah kita katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari jahat. Matius 5:37. Sebab itu, jika kita bersaksi, kita harus menyampaikan secara jujur, tepat seperti yang kita alami. Dan kesaksian kita hendaklah bertujuan, ini yang harus kita perhatikan, bertujuan untuk memuliakan Kristus, bukan untuk memuliakan atau membanggakan diri sendiri. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita sekali lagi bahwa setiap perkataan dalam kesaksian kita haruslah tepat sesuai dengan apa yang kita alami, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mari saudara, kiranya inilah doa dan pengharapan kita, dan kita bersyukur berterima kasih pada Tuhan, karena bila mana kita datang pada Dia pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita boleh menyampaikan kesaksian kita yang benar dan jujur. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini memberikan kami pengertian bagaimana kami harus bersaksi dengan benar dan jujur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.